Ya, saya dikasih kesempatan untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu malam hari ini, dan tema saya tadi agak membingungkan nggak Bapak Ibu? Buatlah daftar hal-hal yang baik. Nah, jadi nanti ini kan Bapak Ibu di rumah kan? Jadi pasti ada pulpen, pasti ada kertasnya. Nanti saya juga akan kasih beberapa menit untuk Bapak Ibu tuliskan daftar hal-hal yang baik dari orang-orang yang ada di dalam rumah Anda. Contoh, misalnya ini bapak-bapak, misalnya Pak Philips ya. Pak Philips, Ibu masih ada? Atau Pak Uhing ya. Nah, tulis hal-hal yang baik yang selama ini bapak-bapak ini lihat atau bapak-bapak alami dari pasangannya. Nah, untuk ibu-ibu yang punya suami, tulis hal-hal yang baik dari suaminya. Paling sedikit 10 hal-hal yang baik. Bisa nggak ya? Pasti bisa ya, Bu Dev? Bisa? Ya. Kalau itu adalah anak-anak yang ada di sini, tulis 10 hal yang baik dan yang kamu lihat dari papamu atau mamamu. Kalau di sini juga ada kakak adik, tulis hal-hal yang baik dari kakak atau adikmu. Kalau di sini juga ada Bapak Ibu yang hadir dan ada punya masalah dengan saudara-saudaranya sendiri yang mungkin sampai hari ini belum berdamai atau masih marah-marah, tulis 10 hal terbaik yang ada pada saudaranya itu. Katakan amin. Karena apa? Seringkali kita hanya ingat hal-hal yang kurang baik. Benar nggak? Sering kita cuma ingat hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk dari seseorang, terlebih di dalam keluarga kita. Sehingga kita jarang untuk bicara hal-hal positif, hal-hal yang baik dari orang tersebut. Nah, hari ini kita akan berlatih untuk hanya yang kita lihat, yang kita bicarakan, yang kita dengar, yang kita sampaikan itu hanya yang baik, hanya yang positif. Amin Bapak Ibu, karena ternyata itu akan sangat membantu. Amin, katakan amin. Setuju Bapak Ibu? Kalau sepakat setuju, katakan setuju. Saya mau tulis 10 hal terbaik dari pasangan saya, dari keluarga saya, dari gembala saya, dari adik saya, dari kakak saya. Tulis 10 paling kurang. Saya tidak akan baca Bapak Ibu, tapi mungkin saya juga bisa minta 1-2 Bapak Ibu yang akan bisa mungkin sampaikan kebaikan dari istrinya atau ini positif dari suaminya. Bisa saja. Nanti sebentar siapa tahu saya bilang Bapak Ibu untuk bisa mengatakan 10 hal baik dari pasangan Anda. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat Mazmur 77 ayat 12. Kita lihat Mazmur 77 ayat 12. Oke. Di sini bunyinya, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Ini Daud yang tulis. Jadi dia bilang, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Perbuatan yang seperti apa, dia mau mengingat keajaiban-keajaiban yang pernah dia alami. Nah, saya percaya Bapak Ibu juga pernah mengalami perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan. Bapak Ibu bisa nanti tulis, oh ini perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan kepada saya. Ini keajaiban-keajaiban yang saya terima dari Tuhan. Ini keajaiban-keajaiban yang saya terima juga dari keluarga saya. Bisa loh, bisa ya. Jadi nanti kita akan latih untuk menulis hal-hal yang baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal-hal yang baik apa yang Bapak Ibu juga terima dari Tuhan. Amin. Sehingga kita akan terlatih untuk selalu melihat hal-hal yang baik. Nanti kita akan lihat kenapa itu penting banget. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cintai, kita tahu bahwa kita tahu bahwa pada mulanya segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan itu dalam keadaan yang sangat amat baik. Betul ya? Penciptaan hari-hari selama 6 hari itu semua sangat baik.
Kemudian pada waktu dia juga membuat saudara dan saya, ya, kita ini buatan Allah, kita ini diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Itu ada dalam Efesus 10 ya, kalau Efesus 2 Bapak Ibu kalau kemarin pernah lihat atau ikuti sharing saya di doa mujizat pagi, saya sharing tentang kita ini buatan Allah dan kita ini diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang sudah ditetapkan oleh Bapa sendiri. Tapi kemudian kita lihat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan. Ya, akhirnya mereka yang tadinya tinggal di taman yang indah, ya, Adam dan Hawa, Tuhan juga beri kuasa untuk mereka untuk menaklukkan alam semesta, bahkan menaklukkan dunia pada waktu itu. Justru mereka akhirnya diusir dari taman Tuhan. Betul ya, Bapak Ibu tahu ceritanya. Dan gambar Tuhan itu menjadi rusak, ya. Kan Tuhan ciptakan kita itu segambar dan serupa dengannya untuk melakukan perbuatan baik. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan gambar Tuhan itu menjadi rusak. Nah, kemudian Tuhan yang penuh kasih itu, dia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Dan kita tahu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dosa dilakukan oleh manusia dan upah dosa itu adalah maut, ya. Tetapi kasih karunia Tuhan itu kekal untuk selamanya, dia menyelamatkan saudara dan saya, ya. Roma 6 ayat 21. Nah, jadi Kristus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi pada waktu kita ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia hidup di dalam kita. Apa yang dia lakukan, kita juga melakukannya. Dia mau supaya apa yang dia berikan teladan, contoh bagi saudara dan saya, kita juga melakukannya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami percaya bahwa hari-hari kami ini diatur oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa kalau kami ada di sini malam ini, bukan satu kebetulan. Tetapi karena Tuhan yang menarik kami, sehingga kami boleh terkumpul dalam komunitas anak-anak Tuhan. Kami datang dari berbagai keluarga, kami datang dari berbagai daerah, kami datang dengan berbagai masalah-masalah kami, tetapi kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti tentang kami, apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Dan kami cuma mau bilang bahwa kami adalah umat-Mu yang selalu bersyukur. Dari mulut kami ini hanya ada pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Setiap perkataan-perkataan yang tidak memberkati, yang bersungut-sungut, yang mempersalahkan diri, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kami yang hadir malam hari ini, kami mengalami Tuhan secara pribadi. Kami datang dengan masalah kami, ada yang sakit, aku percaya sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Yang datang dengan kelemahan tubuh sudah mengalami kekuatan daripada Tuhan. Yang datang dengan iman yang khawatir, yang ragu-ragu tentang perlindungan Tuhan, malam hari ini akan melihat Tuhan, bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kami semua. Dan mari Roh Kudus berbicara bagi kami malam hari ini. Kami mau hanya terlibat untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini yang memang Tuhan rancangkan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Roh Kudus, Engkau Guru yang agung, Engkau mengajar kami dengan sangat luar biasa. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi saya ulangi bahwa ketika kita percaya, maka kehidupan Kristus itu ada di dalam kita. Amin.
Dan saya pernah sampaikan juga bahwa kehidupan Kristus itu teladan-teladan yang dia lakukan, itu juga dia mau untuk kita juga melakukannya. Amin, Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan selama dia ada di bumi ini, dia mau kita juga melakukannya. Amin. Dia memberikan teladan dalam banyak hal untuk saudara dan saya hidup di dalam dia. Hidup di dalam kasih-Nya. Tapi yang inti pada malam hari ini, dia mau kita hidup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Nah, ada satu teori yang namanya teori sosiopsikologi, bahwa 10% hidup seseorang ditentukan oleh kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya. 10%. Tetapi ada 90% ditentukan oleh bagaimana seseorang itu menyikapi kejadian-kejadian itu. Saya ulangi, jadi teori ini bilang begini, bahwa 10% hidup seseorang ditentukan oleh kejadian yang terjadi pada dirinya. Sedangkan 90% ditentukan oleh bagaimana dia menyikapi kejadian-kejadian itu. Jadi menyikapi itu yang paling penting dan itu jumlahnya lebih besar, ya, 90%. Nah, dan misalnya begini Bapak Ibu, bila Anda pilih benci orang, ya, maka yang terjadi adalah akibat dari kebencian itu kan ada perselisihan, ya, ada iri hati, oke, sampai kepada bisa terjadi yang namanya saling membunuh. Itu mulai awalnya dari benci. Jadi jangan menyimpan yang namanya kebencian, ya, atau akar kepahitan. Selain kita juga sakit, kita juga akan melakukan hal-hal yang fatal karena dari benci akan bisa timbul sampai yang namanya membunuh. Nah, tapi bila Bapak Ibu menyikapi dengan memilih kasih, maka kasih itu akan menutupi banyak pelanggaran. Bahkan dikatakan kasih itu menutupi apa? Banyak dosa. Betul ya Bapak Ibu? Jadi 10% itu kehidupan saudara dan saya itu bagaimana kita ada dalam lingkungan yang mempengaruhi. Tapi 90% itu adalah cara kita, bagaimana kita menyikapinya. Nah, contoh tadi, yang pilih jahat, atau mau pilih yang baik, mau pilih yang mengasihi, atau mau pilih yang membenci, itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan cintai, saya mau kasih ada beberapa contoh malam hari ini ya. Kita lagi-lagi belajar nih tentang Yusuf ya. Yusuf pada waktu itu yang menjadi mangkubumi di Mesir. Betul ya? Nah, Bapak Ibu kan tahu kisah daripada Yusuf ini. Bagaimana dia dibenci, dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia dimasukkan ke dalam sumur, bagaimana dia akhirnya ada di Firaun, di tempat Firaun, di rumah Firaun, ya, di rumah Potifar ya, yang pada waktu itu membeli dia. Dan Bapak Ibu tahu, dia pada akhirnya dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang pada waktu itu datang membeli makanan karena ada kelaparan di negeri mereka. Mereka datang ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Betul? Tapi apa yang Yusuf pilih? Dia memilih melupakan semua kepahitan, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Nah, ini cara dia menyikapi, Bapak Ibu, ya. Bahwa dia tidak ada di dalam peristiwa yang menyakiti hatinya sehingga dia membenci saudara-saudaranya. Tapi justru dia mengasihi dan dia mengampuni saudara-saudaranya. Bagaimana cara dia menyikapi dengan kasih. Dan kita lihat bahwa akhir daripada peristiwa itu, Yusuf berdamai dengan semua keluarganya. Amin. Bahkan dia menyelamatkan satu bangsa datang dan tinggal di Goshen. Wow, seru banget ya. Jadi lihat bagaimana cara Yusuf menyikapi peristiwa, bagaimana menghadapi perilaku kakak-kakaknya. Dia membalas dengan kasih, ya. Dan akhirnya dia sangat diberkati, Bapak Ibu, betul? Dan dia menjadi orang yang sangat luar biasa di Mesir pada waktu itu. Selain raja, semua rakyat mendengar dia, ya. Jadi ada promosi dari Tuhan kepada Yusuf. Bahkan
kita lihat Yusuf juga akhirnya punya 2 anak yang namanya siapa ya? Manasye dan juga Efraim ya, Bapak Ibu. Dia punya 2 anak. Manasye itu artinya melupakan. Dan yang kedua Efraim artinya berbuah. Jadi ini contoh bagaimana dia menyikapi satu perbuatan yang buruk dari saudara-saudaranya, dia membalasnya dengan kasih, ya. Dia melupakan. Nah, dan yang kedua kita lihat contoh, ya, Daud. Bagaimana dia dikejar-kejar Saul. Beberapa kali dia punya kesempatan untuk bisa membunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan Bapak Ibu lihat bahwa pada akhirnya akibat dari perbuatan kasihnya, perbuatan tidak semena-mena untuk Saul pada waktu itu, Daud mendapat kedudukan raja, ya. Dan bukan itu saja, di dalam Kisah 13 ayat 22 dikatakan gini, ya, kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 22, ya. Kenapa Daud dikatakan berkenan di hati Tuhan, ya. Nah, Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Dan tentang Daud, Allah berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Jadi akibat dari sikap Daud untuk tidak semena-mena terhadap Saul orang yang diurapi, dia akhirnya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi nanti sebentar kalau Bapak Ibu juga mau tulis hal-hal yang baik dari seseorang, Bapak Ibu ikut saja alur cerita ini. Bagaimana akibat dari bikin ini, dapatnya ini. Seperti itu ya. Nah, dan yang berikut kita lihat salah satu teladan dari Yesus. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia masih berdoa dari kayu salib. Dia bilang apa Bapak Ibu? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Dan Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan begini. Dan kepadanya diberikan nama dan segala nama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Amin Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat ada 3 figur yang kita bisa belajar dari mereka, ya. Bagaimana menyikapi sesuatu yang tidak baik dengan hal-hal yang baik. Bagaimana promosi-promosi yang Tuhan kasih, baik untuk Yusuf, baik untuk Daud, baik juga untuk Yesus Kristus sendiri. Jadi 90% reaksi kita terhadap sebuah peristiwa itu sangat-sangat menentukan. Amin Bapak Ibu. Nah, ada banyak ayat, bentar 18:43 ya. Nah, ada banyak ayat Bapak Ibu yang berbicara atau mengatur tentang hal-hal yang baik yang harus kita sikapi. Ketika ada dalam masa-masa yang kita harus memilih nih, kita harus balaskah kejahatan dengan kejahatan atau balas kejahatan dengan kebaikan? Mari kita lihat ayat-ayat ini Bapak Ibu. Ini akan menjadi nasihat, menjadi ayat-ayat yang penting bagi Bapak Ibu. Kita lihat Roma 12 ya. Mari kita lihat Roma pasal 12. Roma pasal 12. Di sini saya akan baca Bapak Ibu ya. Roma 12. Kamu dahulu Roma bisa tampilkan Roma 12. Kita lihat Roma 12 ayat 9 ya, saya baca. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini beberapa nasihat yang baik sekali yang kita juga perlu ikuti ya. Nah, ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Dan seterusnya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu lelah, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Katakan amin. Nah, ini beberapa contoh bagaimana kita bisa untuk mengalahkan kejahatan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin, Bapak Ibu. Jadi pada waktu orang berbuat jahat, tidak adil kepada kita, firman Tuhan sudah kasih guidance. Jangan kita membalas lagi, tapi balaslah dengan kebaikan. Karena ingat tadi beberapa contoh, akibat dari reaksi mereka, 90% itu menentukan akhir dari hidup mereka, diberkati ataukah tidak diberkati. Jadi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipilih untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita semua. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 15 saya baca, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Wow, ini banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk terus berbuat baik dalam hidup kita. 1 Petrus 3 ayat 9, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Ayat 9, 10, 11, 12. Ini bagus banget. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Jadi kalau ada orang yang mengutuki, orang yang caci maki kita, jangan lagi kita balas dengan caci maki. Amin Bapak Ibu. Karena dari mulut yang sama tidak mungkin kita mencaci maki atau kata-kata orang seperti itu, menjelek-jelekan orang, tapi terus untuk berbuat hal-hal yang baik. Siapa yang mau mencintai hidup? Nah, ini perlu perhatikan ayat 10-nya. Dan mau melihat hari-hari baik. Kalau Bapak Ibu mau lihat hari-hari baik ke depan. Oke? Ia harus menjaga lidahnya. Ini juga nasihat terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kenapa kita diminta untuk tulis daftar, buat daftar hal-hal yang baik? Karena apa Bapak Ibu? Supaya pada waktu kita sakit, kita berteriak minta tolong, Tuhan tolong. Pada waktu kita tidak ada jalan dan kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan kasih jalan. Nah itu maksudnya. Jadi kita harus mengejar untuk hidup, melakukan hal-hal yang baik seperti tadi di dalam ayat-ayat Roma 12 ayat 9. Nanti Bapak Ibu baca, 1 Tesalonika 5, 1 Petrus 3 ayat 9. Nanti Bapak Ibu bisa baca ulang-ulang karena itu menjadi nasihat yang sangat baik untuk bagaimana kita hidup di masa-masa yang sulit. Hari-hari ini kan orang jahat bertambah jahat. Benar? Firman Tuhan udah bilang loh, yang jahat bertambah jahat, tetapi yang baik juga akan terus melakukan kebaikan dalam hidup mereka. Amin Bapak Ibu. Nah, dan pertanyaan saya untuk Bapak Ibu.
Apa perbuatan baik yang Bapak Ibu alami dari Tuhan? Bapak Ibu ada yang sudah tulis? Ada yang bisa tulis di komentar satu saja misalnya. Perbuatan baik apa yang Bapak Ibu alami dari Tuhan? Adakah keajaiban dalam hidup Bapak Ibu selama ini yang dialami dari Tuhan? Ada enggak? Ada. Bisa tulis di situ apa contohnya misalnya. Apa keajaiban seperti apa yang Tuhan kasih untuk Bapak Ibu, ya. Terus ada hal-hal baik apa yang Bapak Ibu juga terima. Dan sekarang waktunya saya kasih waktu untuk Bapak Ibu untuk menulis. Sudah tadi ada yang sudah tulis hal-hal positif dari pasangannya? Ini pertanyaan ya, ini pertanyaan. Jadi ada yang sudah tulis? Saya minta satu Bapak yang bisa berbagi atau sharing di sini. Kira-kira apa saja kebaikan pasangannya, istrinya. Coba saya minta. Pak Philip, bisa? Ibu masih ada? Pak, buka dulu. Ini. Ya, oke. Bukan. Iya. Sabar. Ibu masih ada? Oke, Ibu masih ada. Ya, masih ada. Adakah hal-hal baik yang Bapak alami selama tinggal bersama dengan Ibu? Sudah berapa tahun menikah? Hal baik bagi saya. Ya. Saya dengan dengan istri itu sangat kompak, sangat harmonis. Selama hidup suami istri. Sangat harmoni. Luar biasa. Tidak sama dengan perempuan, tidak sama dengan keluarga yang lain, Ibu. Benar-benar saya nih, Ibu ini benar-benar tidak ada ribut, tidak ada apa-apa. Mulai dari kawin, nikah dari tahun berapa ya? 1989. Tidak ada ribut-ribut sampai jadi waduh. Oke. Jadi harmonis. Bapak tidak ribut-ribut karena apa? Maksudnya istri Bapak tuh seperti apa? Maksudnya kalau marah beliau diam saja atau dia balik bentak juga? Ada nggak seperti itu? Marah dia diam saja. Marah dia diam saja. Iya, diam saja. Jadi menurut Bapak, Ibu itu selalu diam. Kalau Bapak marah, Ibu tetap diam. Dia diam, ya? Iya. Tapi Ibu pernah marah Bapak enggak? Pernah. Oh, dia itu pernah marah, tapi saya marah dia, tapi dia pernah marah saya, nggak begitu. Dia apa? Dia begitu marah, tapi nggak sampai ini. Marah ada marah sedikit lah. Tapi bukan marah sampai jatuh, sampai ini nggak. Oke. Jadi marah tetap ada, tapi tidak marah. Iya, marah ada. Iya. Maksudnya marah ada tapi tidak marah-marah. Amin, Bapak Ibu. Iya. Nah, sampai hari ini hidup harmonis. Harmoni, ya. Waktu marah cepat berdamai. Cepat damai, iya. Oke, baik. Puji Tuhan. Ada seorang ibu di sini yang mau berbagi, yang mau sharing? Ada yang mau sharing tentang kebaikan-kebaikan suaminya? Ada nggak? Kan boleh tuh bersaksi di sini. Sabar, saya mau lihat dulu. Ada yang mau sharing? Bisa unmute saja. Ada? Oh, kayaknya saya perlu tunjuk nih. Atau tidak ada hal-hal yang baik dari pasangannya? Mami Glory mau berbagi? Mau Bunda Paula. Oke, silakan Mem. Ada hal-hal positif dari Bapak, hal-hal yang baik selama ini? Banyak Bunda Paula. Oke. Apa saja Bu? Salah satu setia sama pasangannya. Setia, amin. Terus? 2, dia seorang dokter. Dan dia mengharapkan istrinya tetap berdoa untuk pasiennya, untuk dia.
Dan saya selalu dibawa ke rumah sakit, tapi saya tinggal di mobil supaya saya bisa mendoakan pasiennya. Saya baru sadar kenapa saya dibawa selalu. Karena banyak istri-istri dokter pengen dibawa begitu. Jadi dia bilang, saya mau seperti Ibu Dokter Sembiring, Ibu Glory, dibawa. Rupanya dia mau menjadi saya pendoanya untuk pasiennya. Ketiga, Amin. banyak sih Bunda Paula, tapi yang saya ingat aja ya. Ketiga, kalau saya bawa teman-teman untuk berdoa di sini secara unity, komsel-komsel, saya masak untuk teman-teman komsel semua. Dia tidak pernah marah. Dia bersuka cita dan ikut bersama-sama bersekutu dalam komsel. Keempat, banyak sih. Keempat, semua aset yang dia beli dia pakai nama istrinya. Wow. Nah, Luar biasa. kelima, tidak ada duitnya di kantong kalau saya tidak kasih. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa Bunda Paula. Luar biasa. Dan saya juga Bapak tidak marah? Kalau marah namanya dia seorang dosen di rumah sakit, dosen untuk dokter umum, untuk dokter yang mau mengambil dokter umum, dokter yang mau mengambil penyakit spesialis, tentu mahasiswanya kan macam-macam, ada yang malas belajar, ada yang nggak sempat belajar, jadi mungkin emosi yang di rumah sakit bisa kadang-kadang datang ke rumah, tapi saya seperti kata Pak Philip tadi, diam saja. Nanti sesudah enak-enak baru saya bilang, kenapa tadi ngomong begini? Anggap aja tidak ada, katanya Bunda Paula. Baik. Terima kasih Bu Glory untuk kesaksiannya. Ada anak-anak di sini, anak-anak yang mau bicara tentang kebaikan mamanya atau papanya? Bisa dua saja mungkin. Kebaikan dua saja, dua kebaikan maksudnya. Atau tiga dengan cepat. Ada anak-anak muda di sini? Bung Denny Sinaga nih anak muda ya? Bung Denny? Halo? Oke. Ada yang lain? Anak muda di sini siapa ya? Atau tidak ada lagi anak muda di sini yang mau berbicara tentang kebaikan papa mamanya? Di sini tidak ada anak muda ya, semua sudah mak-mak ya. Ada? Ada Manse, Bella. Oke, coba. Manse, boleh deh. Ibu Manse, sharing dengan cepat 3 hal baik saja yang dialami dari papa dan mamanya. Mana nih? Man? Tidak siap? Oke. Tidak ada lagi yang mau sharing? Baik. Kalau tidak ada lagi, ya sudah. Terima kasih. Tapi saya percaya Bapak Ibu akan terus melakukannya, belajar untuk setiap hari menulis hal-hal yang baik dari pasangan, dari orang-orang yang ada di sekitar, termasuk hal-hal yang baik yang dialami dari Tuhan. Kenapa? Supaya dalam hidup kita ini jangan terlalu banyak bersungut. Jangan saling mempersalahkan. Karena Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Dia menerima kita dengan segala kelemahan kita. Amin. Jadi jangan sebagai suami egois lalu dia merasa, saya paling hebat, saya baik, saya begini, saya tidak mau dengar, kamu. Itu tidak boleh ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Termasuk Bapak, Ibu, dan saya yang ada di sini malam hari ini. Kita harus selalu belajar untuk melihat hal-hal positif dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita juga akan terus bersyukur untuk keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Ingat bahwa 90% reaksi kita
terhadap sesuatu yang kita alami itu paling menentukan kita dipromosi, kita berhasil, ataukah kita gagal. Nah, Bapak Ibu, saya tutup dengan satu cerita. Ada satu cerita, ada seorang ibu, ya, seorang ibu. Dia itu satu ketika dia datang dengan 3 lembar kertas, ya. Dia minta kepada ibu gembala dan bapak gembala untuk mendoakan suaminya. Jadi dia tulis di kertas ada 3 lembar, dia kasih minta didoakan. Nah, kertas itu bukan saja di bapak gembala, ibu gembala, dia juga kasih di para pendoa, tolong doakan. Karena dalam 2 minggu terakhir ini, dia mengalami hal-hal yang tidak adil, dia mengalami hal-hal yang keras karena perilaku yang kurang baik dari suaminya. Ya. Dan kertas yang sama, dia juga kasih kepada suaminya, Bapak Ibu. Jadi waktu suaminya menerima kertas ini, lalu hamba Tuhan ini, Bapak Gembala dan Ibu Gembala ini, bertanya kepada suaminya ini, benarkah ini ada seperti ini, 2 minggu terakhir kamu alami hal-hal yang seperti ini dengan suami. Tetapi apa yang dikatakan oleh suaminya? Ternyata dia bilang begini, saya juga menulis di kertas, tapi yang saya tulis itu semua hal-hal yang baik dari istri saya. Saya tulis hal-hal yang baik ketika saya sakit, dia yang menolong saya. Ketika saya dalam keadaan yang saya butuh doanya, dialah orang yang berdoa untuk saya. Jadi ternyata Bapak ini, dia juga menulis di kertas, dan saya mau bilang gini, waktu ibu ini menulis Bapak Ibu, dia tulis dengan tinta yang berwarna-warna, dengan pensil yang berwarna-warni. Lalu Ibu Gembala tanya, kenapa kamu tulis dengan pensil berwarna-warni? Lalu dia bilang begini, karena hari ini waktu ada perilaku yang tidak baik, ada warna merah, dia tulis warna merah. Jadi bayangkan dalam 2 minggu, dia tulis semua peristiwa yang dilakukan oleh suaminya. Dan itu 3 lembar dengan pena dan pensil yang berwarna-warna. Nah, suaminya juga, dia bilang, saya juga menulis dengan pensil dan pena yang berwarna-warni. Kenapa? Setiap kali saya menerima kebaikan dari dia, saya menulis kebaikannya. Nah, Bapak Ibu, ada satu contoh bahwa Tuhan juga menginginkan hubungan-hubungan kita yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan dan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Dunia ini sudah sangat gelap, Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai anak-anak terang, kita terus menjadi terang. Mulai dalam keluarga. Jaga hubungan. Karena banyak anak-anak muda sekarang juga yang lari mencari ketenangan di luar rumah. Mereka cari narkoba di luar sana. Mereka mabuk, minum, sampai pagi baru pulang. Kenapa? Karena di rumah hanya ada kata-kata yang tidak baik dari orang tuanya. Benar. Istri banyak lari dari rumah karena suaminya KDRT. Benar. Suami juga banyak lari dari rumah karena istrinya paling cerewet. Tidak pernah tahu bikin sesuatu, siapkan sesuatu di rumah. Akhirnya apa? Bapak-bapak lebih banyak cari makan di luar. Nah, Bapak Ibu, hubungan-hubungan yang intim, hubungan-hubungan yang baik, hari-hari ini Tuhan mau kembali. Dan itu dimulai dari dalam keluarga. Amin Bapak Ibu. Jadi malam hari ini saya sudah berhenti berbicara, tapi saya percaya Roh Kudus akan mengarahkan kita semua untuk terus berpikir positif, melakukan positif, dan terus berbuat hal-hal yang positif. Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu semua dan juga saya malam hari ini. Amin. Bapak Ibu